Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia Yesus Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan selamat, dan engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga saya mengatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa menyertai senantiasa hidup kita, dan takut akan Tuhan yang disertai ketaatan kepada Tuhan akan mewarnai langkah-langkah kita di pagi ini sampai mungkin nanti sore. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau beruntung dan berhasil dalam hidup di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, beruntung dan berhasil dalam Tuhan. Ya, itu tema kita, beruntung dan berhasil dalam Tuhan. Nah, jadi yang pertama Alkitab katakan tadi, ketika kita mau berhasil dan beruntung dalam hidup ini, dalam Tuhan, tentu kita akan melakukan dengan cara Tuhan. Allah sendiri yang mengatakan kepada Yosua. Ini instruksi langsung dari Tuhan kepada Yosua, supaya Yosua melakukan. Kalau ingin dia beruntung dan berhasil dalam hidupnya, lakukan itu firman Allah. Enggak sukar-sukar kata firman Allah. Dikatakan jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya kita harus rela memperkatakan firman itu dari mulut kita. Karena firman itu akan membuat kita beriman, membuat kita teguh, membuat kita yakin, membuat kita percaya. Karena Taurat itu akan membawa kita memperkatakan Taurat itu, membawa keyakinan penuh kepada Allah, complete confidence yang kita akan miliki. Karena apa? Kita mendengar firman Allah. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Allah. Tetapi kita mau jujur, berapa banyak kali kita memperkatakan dalam satu hari firman Allah? Apakah kita bisa berkata seperti Pemazmur 119 ayat 30, I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. Jadi kalau kita sudah memilih jalan kebenaran, ya kita hidup di dalamnya. Lalu kemudian, I have set my heart to your law. Aku telah menyetel, memasang hatiku kepada hukum-hukum. Wow. Jadi orang yang memperkatakan firman Allah itu, dia akan menjaga hatinya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Dan firman Allah Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, Your word is a lamp to my feet and a light for my path. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita harus memperkatakan firman Allah itu. Dan how can a young man keep his way pure by living according to your word? Bagaimanakah seorang mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah? Memperkatakan firman Allah ini penting. Itu sebabnya pemazmur melanjutkan ayat yang ke-11 dikatakan, Mazmur 119 ayat 11, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you.
Aku telah menyimpan, menyembunyikan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepada. Wow, luar biasa. Semoga kita mau. Yang kedua yang kita harus miliki, merenungkan firman Allah siang dan malam. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seperti kepada Yosua. Kita tahu bagaimana Yosua selama pelayanannya 40 tahun bersama Musa, menyertai Musa selama 40 tahun. Dan akhirnya Tuhan mengangkat dia. Tadi kemarin saya mengatakan bagaimana Tuhan mengangkat dia, Tuhan menyertai dia, Tuhan menolong dia. Wow, karena apa? Dia adalah orang yang setia kepada Tuhan, orang yang taat perintah Tuhan, yang taat juga kepada otoritas, kepada Musa. Dia tidak pernah membantah Musa. Tidak pernah ada Alkitab mengatakan Yosua membantah. Kalau Harun ada, kalau Maryam ada, Bani Korah ada, orang Israel ada, tapi Yosua tidak pernah. Itu sebabnya Allah sangat peduli terhadap dia dan Kaleb. Tapi saya hanya mengatakan kepada Yosua karena apa? Karena kita adalah Yosua. Jadi merenungkan, Yosua diingatkan supaya dia merenungkan firman Allah itu. Jadi kalau kita merenungkan firman Allah dalam kehidupan kita, kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Seperti saya sudah kata, meletao itu ada satu kata premeditate atau premeditation. Jadi merenungkan, memikirkan matang-matang atau merencanakan segala sesuatu yang sungguh-sungguh telah dipikirkan. Itu sebabnya ada perkataan yang mengatakan bahwa berpikirlah hari ini, berbicaralah besok. Supaya apa? Kita tidak pernah salah. Dan juga merenungkan, jadi berputar-putar dalam memikirkan firman Allah itu. Jadi ketika engkau bangun memikirkan firman Allah, yang ada di benakmu adalah firman Allah. Ketika engkau bangun disambut firman itu, saya yakin dan percaya kalau engkau merenungkan firman Allah itu siang dan malam, dan ketika engkau mau tidur pun kita ini akan merenungkan firman Allah. Dan kita bangun pun disambut oleh firman Allah itu. Dan kalau ada kuasa kegelapan yang mengganggu kita, kemenangan akan selalu di pihak kita. Karena apa? Tuhan ada bersama dengan kita. Maka kita merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Supaya kita bertindak, yang kemudian dikatakan yang ketiga, supaya kita bertindak sesuai dengan firman itu. Kalau katakan A, dikatakan Tuhan A, ya A. Kalau Tuhan katakan B, ya B. Kalau kita sudah katakan kepada sahabat kita janji A, ya sebutkan, lakukan janji A itu. Jangan kita katakan A, tapi kita lakukan B. Karena Yesus sudah berkata, kalau iya kamu katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu adalah dosa. Jadi kalau kita mau beruntung dan berhasil dan beruntung dalam Tuhan, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. 3 ini harus kita lakukan. Yaitu jangan lupa memperkatakan firman Allah, tapi renungkan itu dan bertindak sesuai dengan firman Allah itu. Kalau kita bertindak sesuai dengan firman Allah itu, saya yakin kita tidak akan dibawa kepada kehancuran. Saya yakin kita tidak akan dibawa kepada hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya yakin ketika kita bertindak sesuai dengan firman Allah itu, Allah akan konsisten menepati janjinya. Dan saya percaya sangat janji firman Allah. Itu sebabnya saya tidak akan pernah lupakan apa yang dilakukan anak-anak saya. Artinya itu menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi saya. Ya, bukan berarti saya manusia super, bukan. Tapi sejak itu saya tidak pernah berjanji. Pada waktu kecil mereka, waktu itu sudah mau pergi ke mall, tapi kemudian tiba-tiba datang tamu. Lalu kemudian mereka menunggu sesaat, 2 saat, sampai akhirnya di tengah tidak pulang-pulang karena ada masalah yang dihadapi. Lalu kemudian mereka, Pak, usir dia, ini kan waktunya kita gitu ya. Terus saya mulanya masih menanggapi mereka dengan baik-baik, dan kemudian sampai saya akhirnya berubah wajah ya. Nah,
Ya, mereka ambil gitar, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Setengah 10 itu ya pulanglah. Ya setengah 10 kan mall, jam 10 itu udah tutup. Mereka tetap mau ngajak. Terus saya bilang, kalau saya sudah ke sana ngajak kalian nggak sudah tutup, berarti Bapak udah lunas hutangnya, karena saya sudah ajak kamu. Karena saya sudah bilang besok lebih awal kita datang. Akhirnya mereka mau besok. Sebelum jam 4, sebelum jam 5 mungkin kita sudah ada ke sana. Dan sampai mau tutup baru kita keluar. Dan setelah itu saya bilang sama anak saya yang kecil itu, udah ya, Bapak sudah lunasi hutang Bapak. Ya, enggak, apa lagi? Bapak nggak mau lagi berjanji. Oh, yang kecil itu bilang, berjanji apa? Pak, berjanji Pak, berjanji. Enggak. Kalau anak-anak saya minta apa, belikan buku Pak ya. Ya, kalau lagi misalnya pergi keluar kota atau ke provinsi lain, belikan. Anak saya itu tidak cari makanan, hanya cari buku. Seri, masih ingat itu buku seri-seri dunia itu, pahlawan-pahlawan apa? Tokoh-tokoh seri dunia itu. Jadi saya punya itu semua, lengkap itu. Ya. Jadi saya sampai berburu ke Medan, berburu ke Jakarta, berburu ya itu. Kalau ada, ini Pak belum ada gitu. Ya, jadi yang mau saya katakan adalah kita harus ya melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Setelah kita memperkatakan firman Allah, iman kita timbul dari pendengaran firman Allah. Lalu kita merenungkannya, kita merencanakan matang-matang segala tindakan-tindakan yang akan bersesuai dengan firman Allah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan itu, yaitu supaya kita berhasil dan beruntung di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, semoga kita adalah orang-orang beruntung dan berhasil di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang mau membuat kami berhasil dalam hidup kami dan beruntung di dalam Engkau. Kau tidak pernah merencanakan hal yang jahat kepada kami, tapi selalu Engkau menyatakan kebaikan, kemurahan, pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Yang sakit, kalau engkau sakit, mau didoakan, datang kepada Tuhan dan angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa pada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diangkat, ulurkan tanganmu kepada mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit Kau perintahkan keluar, dan oleh bilu-bilumu mereka sembuh oleh kuasa-Mu. Dan bagi engkau yang mengalami pergumulan, kalau engkau sedang mengalami pergumulan, apapun pergumulanmu, datanglah pada Tuhan. Tuhan yang mampu menolong engkau. Tuhan Yesus, engkau melihat bagaimana tangan-tangan yang diangkat kepada pergumulan yang mereka alami. Kau mengatakan kau akan memberikan kelegaan bagi kami yang datang. Kami datang pada Tuhan saat ini Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tetap menikmati segala kebaikan-Mu, menikmati segala pertolongan-Mu, sama seperti Engkau mengeluarkan Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur api, Daniel dari lubang singa. Dan ada banyak persoalan-persoalan yang mungkin akan kami alami dalam hidup ini, tapi kami tahu bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan solusi ke jalan keluar bagi kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentu disertai dengan takut akan Tuhan, dan Roh Kudus yang menyertai langkah-langkah hidup kita dengan penuh ketaatan. Mantap, mantap, mantap.